Halo Sobat DRV semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Jeremia Siregar, spesialis penyakit dalam atau yang disebut dengan Dok Jere. Nah, Sobat DRV semua mungkin seringkali mendengar tentang yang namanya sakit ginjal. Dan itu merupakan hal yang sangat menakutkan. Ya, takut ginjalnya tiba-tiba tidak berfungsi, terus harus menjalani cuci darah. Nah, tapi Sobat DRV kira-kira tahu nggak apa sih yang menjadi tanda-tanda kalau ginjalnya bermasalah? Nah, ingin tahu lebih jauh? Yuk kita dengarkan. Nah, kalau kita berbicara tentang ginjal bermasalah, apa sih yang sebenarnya menjadi tanda-tanda bahwa ginjal kita memang sudah tidak berfungsi dengan baik? Nah, sebelumnya Sobat DRV harus tahu dulu nih apa sih ginjal itu dan bagaimana dia berfungsi. Nah, sehingga Sobat DRV bisa lebih membayangkan kalau nggak berfungsi, apa sih yang akan terjadi. Nah, seperti yang kita tahu, ginjal itu ada dua ya. Yang normalnya ada di belakang sini atau disebut sebagai organ retroperitoneal. Jadi ginjal ini tugasnya untuk menyaring istilahnya. Kalau misalnya Sobat DRV menyaring racun-racun misalnya gitu ya. Jadi hasil-hasil sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh itu akan dikeluarkan melalui urin yang diproduksi dari ginjal. Ya, jadi merupakan hasil metabolisme. Sebenarnya nggak cuma ginjal ya yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa zat metabolisme. Ada organ lain ya seperti di usus ya pencernaan ataupun di kulit kita dan juga di tempat yang lainnya. Nah, tetapi ginjal ini khusus untuk menyaring dan akan dikeluarkan dalam bentuk urin ataupun kencing. Nah, ternyata ada fungsi yang lain nih yang kita harus ketahui tentang ginjal kita. Ginjal ini memiliki hormon yang disebut sebagai eritropoietin. Nah, jadi produksi dari eritropoietin ini akan membantu produksi dari sel darah merah di tubuh kita. Sehingga HB kita ya atau sel darah merah kita akan tetap normal sehingga kita juga bisa beraktivitas dengan baik. Nah, dari sini Sobat DRV semua sudah bisa membayangkan nih. Kalau misalnya ginjal kita tidak berfungsi, itu akan menyebabkan produksi HB-nya berkurang sehingga HB-nya akan turun. Sobat DRV akan merasakan seperti lemas, letih, lesu ataupun tidak bersemangat. Dan mungkin akan terlihat misalnya nih kalau dari kelopak matanya di sini akan menjadi lebih pucat atau telapak tangannya menjadi lebih pucat ataupun di tempat-tempat lain seperti di lidah. Nah, Sobat DRV bisa mencoba melihat nih kalau misalnya memang ada hal seperti itu, Sobat DRV bisa mencoba periksa nih paling nggak screening HB-nya ya. Tapi itu masih salah satu, masih banyak hal lain yang memang perlu diperiksa kalau terjadi ginjalnya bermasalah. Nah, yang kedua tadi berkaitan dengan yang namanya pengaturan untuk pengeluaran sisa metabolisme ya. Nah, sisa metabolisme ini kalau tidak dikeluarkan itu akan membuat istilahnya racun di tubuh atau yang sering disebut sebagai toksin uremik atau ureum. Nah, itu akan menyebabkan ya metabolisme ataupun fungsi dari tubuh kita menjadi terganggu. Nah, yang sering kali dirasakan adalah mual ya, tidak nafsu makan, lama-lama beratnya turun. Kemudian ya kalau misalnya dia ada di kulit bisa saja mengalami seperti gatal-gatal. Ya, jadi kalau sering gatal-gatal. Ya, kalau sudah menjadi komplikasi yang lebih berat bisa saja menyebabkan gangguan kesadaran ataupun menjadi sesak ya karena misalnya terganggu jantungnya atau fungsi dari parunya. Nah, itu juga akan mengalami kondisi yang terkait dengan ginjal yang bermasalah. Nah, jadi Sobat DRV semua juga harus hati-hati. Nah, yang tadi yang ketiga terkait dengan pengeluaran urin ataupun kencing. Nah, Sobat DRV bayangkan tubuh kita itu memang kan tiap kali kita ada minum sesuatu. Nah, pengeluaran dari apa yang kita masukkan itu memang ada beberapa seperti misalnya di kulit, bahkan di mata kita juga ada yang bisa mengeluarkan air. Tetapi yang paling banyak itu memang dari urin kita ataupun dari kencing. Sehingga kalau misalnya jumlah urinnya itu berkurang ya, itu bisa saja menumpuk di badan kita sehingga bisa terjadi yang namanya sesak ya ataupun paru-parunya istilahnya terendam ya atau sering disebut sebagai overload. Nah, itu yang akan membuat komplikasi dari ginjal yang bermasalah menjadi lebih sesak ya, orang menjadi lebih cepat capek, tiduran tidak bisa karena sesak karena paru-parunya istilahnya terendam. Nah, itu juga bisa menyebabkan kondisi dari ginjal bermasalah tersebut. Selain dari sesak itu, tanda-tanda pertama yang juga mesti diwaspadai karena kelebihan air di tubuh yang terkait dengan ginjal bermasalah adalah
bengkak. Nah, jadi kalau bengkak itu juga harus hati-hati ya, karena kan kelebihan cairan di tubuh tidak bisa dikeluarkan lewat kencing karena ginjalnya bermasalah. Nah, jadi kalau mulai ada bengkak ya, misalnya di kaki ataupun yang paling awal tuh misalnya dirasakan tuh di mata. Ya, jadi itu bisa saja menjadi salah satu tanda kalau ginjal kita bermasalah. Apalagi kalau kita menemukan urin kita itu berbusa. Nah, tapi memang itu harus dilihat dulu apakah memang benar busanya itu memang busa yang terkait karena penyakit ginjal. Nah, busa yang terkait karena penyakit ginjal itu dikaitkan dengan proteinuria atau istilahnya protein yang bocor. Jadi kalau ada protein yang bocor lewat turun ke ginjal, nah itu akan menyebabkan protein di badan kita itu akan berkurang dengan jauh. Ya, nah sehingga kadar protein yang sangat rendah di tubuh kita itu akan menyebabkan pembuluh darah itu tidak bisa menahan air yang ada di dalam. Ya, karena itu tujuannya adalah untuk menahan air yang ada di pembuluh darah, yaitu dari albumin. Nah, kalau misalnya terjadi itu air yang itu akan keluar ke dalam tubuh yang lain sehingga itu akan menyebabkan bengkak. Nah, jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau urinnya berbusa bisa saja itu bisa menyebabkan salah satu gangguan dari ginjal. Nah, apalagi kalau misalnya ada perubahan warna urin yang lain, misalnya urinnya keruh dan ternyata ditemukan darah. Nah, itu juga harus hati-hati. Karena bisa saja itu menjadi tanda bahwa ginjal kita sudah bermasalah. Sehingga harus mendapatkan pertolongan dan pengobatan segera. Ya, satu lagi yang juga tidak kalah penting. Tadi saya sudah sebutkan nih ya, sebenarnya ada beberapa sih yang banyak, tapi saya sebutkan yang penting-penting. Tadi terkait dengan pembentukan sel darah merah, kemudian pengeluaran dari urin, yang kemudian yang racun-racun tadi yang disebut sebagai toksin uremik yang tidak bisa dikeluarkan. Nah, satu lagi yang juga penting adalah pengaturan tekanan darah. Nah, ginjal itu juga memiliki fungsi untuk mengendalikan tekanan darah. Nah, sehingga kalau misalnya tekanan darah kita naik, ya tiba-tiba naik ataupun pelan-pelan jadi naik, ya itu kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita juga sudah mengalami ginjal yang bermasalah. Nah, itu proses yang bisa terjadi bolak-balik. Maksudnya seperti ini. Kalau dari awal kita memiliki memang penyakit hipertensi ataupun tekanan darah yang tinggi, kalau tidak diobati dengan baik, lama-lama ginjal kitanya juga jadi rusak. Nah, kalau ginjalnya udah rusak, lama-lama fungsi pengaturan tekanan darahnya juga akan semakin terganggu. Sehingga tekanan darah itu tidak akan terkendali, sehingga akan menyebabkan gangguan ginjal yang lebih berlanjut. Jadi sebagai putar-putar terus. Nah, jadi memang ini juga jadi salah satu tanda yang Sobat DRV harus tahu. Kalau misalnya Sobat DRV punya tekanan darah yang tinggi, harus segera dikendalikan. Ya, dengan minum obat, dengan diet, ataupun dengan modifikasi gaya hidup yang bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah, supaya tekanan darahnya stabil sehingga ginjalnya tidak rusak. Nah, atau misalnya kalau Sobat RV misalnya baik-baik saja ternyata tekanan darahnya tiba-tiba naik, nah harus juga segera memeriksakan fungsi ginjal. Mungkin itu jadi salah satu tanda bahwa mungkin ginjalnya sudah bermasalah. Sehingga kita bisa mendapatkan pengobatan yang lebih optimal atau pemeriksaan yang lebih lanjut supaya Sobat DRV juga bisa lebih sehat dan lebih baik. Ya, jadi itu ya Sobat DRV semua, hal-hal yang bisa menyebabkan ginjal kita bermasalah. Mudah-mudahan bisa membantu Sobat DRV semua ya. Dan seperti yang selalu saya bilang, jangan hanya tetangga sebelah, karena tetangga sebelah belum tentu tahu. Terima kasih.